The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Indranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pimpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Acara atau pemateri kita selanjutnya, saya akan memanggilkan moderator yang luar biasa, ya, yang energik, yang fun. Ya, siapakah dia? Yaitu moderator kita Marcel Timotius, Premium Investment Specialist and Sales Expert. Ya, silakan Bro Marcel. Woo! Yeay, Thank you, Mbak Lala. Silakan. Yes. Selamat datang kembali teman-teman, dan kita yakin semua ya bahwa melalui acara hari ini teman-teman semua pasti mendapatkan insight yang baru, juga mendapatkan semangat yang baru, dan saya mendoakan supaya semua teman-teman yang ikut acara ini itu bisa mendapatkan hasil, bisa achieve target, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan semua yang dicita-citakan. Amin ya. Dan untuk pembicara berikutnya, ini juga pembicara yang luar biasa sekali, jam terbangnya tinggi sekali, dan dia akan share sesuatu yang pastinya juga akan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan saya akan bacakan dulu profil beliau, sebelum nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol juga ya, dengan expert kita yang satu ini. Nah, silakan boleh profilnya ditampilkan, nanti kita akan berkenalan ya sama-sama dengan expert yang satu ini. Jadi sambil menunggu, apakah semua teman-teman merasakan atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya? Boleh angkat tangan semua di rumah bilang saya, supaya ilmunya nyerap, dan bukan cuma nyerap ya. Karena kalau cuma tahu itu belum ada gunanya. Tapi kalau tahu dan dipraktekkan, itu dan dilatih sampai supaya jadi biasa, itu akan dapat hasil luar biasa. Oke, jadi untuk expert kita berikutnya, Coach Yono atau Sutiono Partorejo, Certified Business Coach dan founder of Pareto Group, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai profesional di berbagai perusahaan multinasional seperti Astra, Argo Manunggal, Danamon Group, Media Group, Panin Group, dan banyak perusahaan lainnya. Posisi terakhir adalah sebagai direktur di beberapa perusahaan tersebut yang tadi di atas. Bidang keahliannya adalah sebagai generalis yang menguasai berbagai bidang, termasuk marketing sales, operation, finance, human capital, dan strategic management. Dan 5 tahun terakhir sebagai senior business coach yang banyak membantu para pemilik bisnis mengelola bisnisnya supaya bisa profitable dan autopilot. Nah, jadi tanpa banyak berpanjang lebar lagi, kami panggilkan Coach Sutiono Partorejo. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yeay, halo Coach Yon. Oke. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat Gimana? Selamat siang. Thank you, bro. Yo, luar biasa nih ya. Kita mau belajar banyak nih hari ini dari Coach Yon ya. Betul ya Coach Yon ya? Siap. Jadi hari ini Coach Yon akan bahas dengan tema apa nih Coach? Ya, tema kita Sales Warrior. Kenapa kita pakai istilah warrior? Ya, ternyata ini related sekali. Tadi pagi sampai siang ini, ibaratnya kita sudah dipersenjatai nih sebagai seorang sales. Betul. Ya, mulai dari James Gui bicara mengenai superstar salesperson. Ya. Ilmunya udah tumpahin semua. Ya. Ya toh, terakhir ini siang ini tadi Pak Hing ya. bicara tentang charismatic sales. Ya. Itu juga senjata ampuh buat seorang salesperson untuk bisa bagaimana mendapatkan customer. Yes. Ya kan? Nah,
yang dibutuhkan saat ini apa? Pasukannya. Yes, Iya betul. kan? Karena Nah, itu. berjuang sendirian juga berat ya. Iya, Yes, makanya betul. bagaimana sekarang kita bisa membentuk, menciptakan satu pasukan elit yang siap tempur untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan hati customer. Oke, Gitu jadi ini ceritanya. pasukan elit Spartan gitu ya. Spartan, jadi pantang menyerah. Luar biasa. Kalau senjatanya sudah hebat-hebat tapi pasukannya loyo kan ya. Iya betul Ya, seperti ya. yang dibilang Pak Hing tadi, pertama-tama harus dirinya kita dulu 100%. Betul. Ya kan? Nggak bisa kita cuma reserve 80% semangat saya. 90% nggak bisa. Must be 100%. Total all out berarti ya. Jadi itu. Nah, bagaimana bisa menciptakan satu pasukan yang demikian? Nah itu. Nah yang ini, akan kita jadi bahas. supaya seluruh pasukannya bisa 100% total all out juga ya gitu ya. Iya, pasukannya. Wah betul. menarik sekali, luar biasa. Ya. Ini harus belajar apa yang penting kita catat ya. Supaya tujuannya ini kita bisa menduplikasi apa yang sudah kita lakukan. Itu terjadi juga di dalam tim atau di dalam perusahaan kita gitu ya Coach Yon ya. Ya. Oke. Ya, jadi saya akan cerita dulu sebelum kita masuk ke dalam apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi saya seperti disebut tadi kan 5 tahun terakhir ini saya sebagai business coach sehingga puluhan bahkan ratusan pemilik bisnis sudah kita bantu untuk mau yang imut-imut kecil sampai yang punya omset miliaran gitu ya. Nah, kalau kita tanya apa sih masalah utama ya tentang tim ya. Apa sih masalah utama? Saya pilih 3 hal besar ya. Yang pertama ya, high turnover itu selalu keluhannya, coach. Saya punya tim ini tiap bulan keluar masuk gitu. Sudah keluar masuk, nyari orang yang bagus juga susah. Nah itu masalahnya, ya kan? Nah itu yang pertama. Terus kedua, yang selalu juga disampaikan oleh para pemilik bisnis atau bahkan eksekutif di bidang sales, ya, yaitu productivity-nya rendah. Ya, karena kita mendapatkan orang yang selalu baru lagi kita mendidik, belum punya keterampilan yang memadai sehingga productivity kita rendah, sehingga sebenarnya ini costly buat perusahaan. Ya. Dan yang ketiga, ya, dishonest. Ya. Nah ini yang saya tertarik sekali. Kok maksudnya apa ini? Ya, saya tanya kepada para pemilik bisnis. Gini Coach, saya sudah punya tim bagus, dia lama ikut saya, ya. Terus dia udah menguasai channel-channel distribusi, produk dan sebagainya. Dia keluar buka sendiri. Jadi kompetitor saya. Itu dianggap sebagai kurang jujur. Terus yang paling ekstrim, ya banyak cerita, dalam tanda kutip, nyuri uang perusahaan karena dikasih kepercayaan, dikasih biasanya ya para pengusaha-pengusaha yang saya bantu ini, sales ini selain dia memang mencari dan berkomunikasi dengan customer, juga dititipin mengkolek, Pak Marcel, ya, jadi mengkolek. Nah, uang-uang yang hasil collection itu disalahgunakan. Nah, inilah tiga hal ya. Mungkin masih banyak lagi, tapi saya coba tampilkan 3 besarnya ya menurut pengalaman saya selama ini. Ya. Nah, tentunya situasi ini kan tidak bisa kita terus-menerus. Tidak ada solusi. Betul. Karena itu merugikan ya untuk bisnis dan untuk ownernya juga. Yes. Betul. Jadi ternyata itu masalah yang sudah terjadi berulang-ulang juga. Ada solusinya, Coach ya? Ya. Ada solusinya. Nah. Oke. Solusinya ya tentunya ya, seperti juga kenapa kita tadi pakai istilah sales warrior ya, pejuang atau prajurit atau pasukan gitu ya. Saya terinspirasi kalau kayak misalnya Kopassus itu ya. Itu pertama-tama supaya dia bisa jadi pasukan elit dan punya komitmen tinggi terhadap
NKRI apa sih? Yaitu pertama-tama cara rekrutnya sudah Iya. luar biasa. Berarti sistem untuk memilih calon anggotanya pun Iya. udah ada standarnya. Udah ada standarnya. Oke. Ya, jadi solusi pertama adalah kita mencari tim yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Oke, bukan yang asal ada ya. Bukan yang asal Iya, ada, asal nafas diterima. Oke. Kan itu Iya, istilahnya iya, gitu. iya. Tapi benar-benar yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, perusahaan kita, dan karakteristik. Belum tentu harus seorang S1, S2, S3. Belum Nah, tentu. betul. Bisa jadi cukup lulusan SMK, SMA, tergantung dari kebutuhan organisasi dan produk kita apa gitu. Betul. Ya, misalnya betul. kalau kita rekrut seorang S1, S2 misalnya, tapi produk kita itu harus door to door ke pintu ke rumah orang. Pasti nggak mau. Ya pasti kurang tertarik dong Iya, dianya, ya kan? iya, betul. Jadi yang namanya kualifikasi tadi tidak berarti harus dalam level pendidikan yang tinggi, tapi sesuatu yang cocok dengan kebutuhan kita. Nah, Betul. makanya sebelum mencari orang, tentukan dulu kriteria kita yang mau cari orang macam apa. Dari segi pendidikan, pengalaman, keterampilan yang dibutuhkan, Iya, ya iya. kan? Kemudian karakteristik tertentu, misalnya orang yang punya drive tinggi, orang yang bisa ngomong dan sebagainya itu dideskripsikan dulu sehingga waktu kita masang iklan atau Ya, apapun, betul. nah, orang yang punya karakteristik seperti itu yang Datang. Datang. Kalau enggak nanti kan buat seleksi dan buat rekrut juga itu nggak murah ya coach ya. iya itu Tapi biayanya jadinya tinggi. sia-sia ya. Nah, makanya turnover itu biayanya tinggi seperti saya bilang tadi. Ini adalah part of cost buat perusahaan dan itu sangat tinggi kalau Ya. turnover kita nggak kita benahin. Oke, Yang so- pertama-tama memang ya harus dari pintu masuknya dulu kita jagain. Oke. Gitu, rekrutmen. Oke, jadi ya. itu solusi pertama ya. Itu solusi pertama. Untuk perekrutan standar atau minimum requirement to apply-nya itu harus jelas Iya, jelas. supaya nggak salah ambil orang ya. Oke. Nah, makanya di sini saya coba kita lihat. Nah, saya bilang minimal ada tes ABC lah. Oke. Tes ABC. Tes ABC. Apa sih tes ABC itu? Gampang ya, yaitu tes ability, tes behavior, dan karakter. Nah, gimana caranya? Ability gampang. Kita bisa dengan tes psikologi, ya toh? Untuk lihat IQ seseorang. Ya, paling enggak kita, walaupun misalnya dia SLA atau dari SMK, ya punya level of intelligence yang minimal standar. Ya. Gitu. Iya. Bro Marcel, ya toh? Ya itu bisa dengan kita sebut sebagai test ability. Test ability. Ya, Oke. paling tidak dia harus lulus lah, jangan sampai Di bawah-bawah belet banget. amat, Ya, ya. iya. Diajak ngomong aja nggak nyambung-nyambung, gitu. Iya, betul. Kan repot. Ya, Setuju. seorang sales nggak nyambung-nyambung kan bagaimana nanti bisa ngasih solusi ke konsumennya ya kan? Setuju, betul. Ya. Oke, jadi yang pertama B tes- apa yang A ya tadi? Yuk kita tampilin lagi. Ya, A ability, B behavior. 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 Oke. Ya, jadi itu bisa pakai tools juga yang namanya DISC test. Oke. Ya, sebenarnya orang itu ada dalam 4 kuadran. Ya, yang disebut D adalah orang yang dominan. Oke, D dominan. Dominan. Ya? Dominan. Yes. I I itu influence. influence. Influence, Oke, D yes. dominan, I influence. Influence, kemudian S-nya itu steady Steady, dan C-nya compliant. Jadi compliant. Nah, Oke. kalau kita mencari seorang sales, apa yang dibutuhkan? Apakah orang dominan, influence, steady, apa compliant? Nah, ini mestinya sudah digambarkan dalam tadi kualifikasi. Oke. Ya, saya orang yang bisa komunikasi, orang yang bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Itu berarti tipe apa? Mendekati tipe influence. Yes, gitu. Jadi kalau mencari orang sales, karakter behaviornya ya mendekati ke sana. Iya, Jangan orang yang ketemu orang aja grogi, Iya. ketemu orang nggak bisa ngomong, itu
Biasanya Oke, orang-orang yang sifatnya S, steady, compliance, itu banyak kerja, sedikit bicara. Oke. Tapi Oke. kalau orang influence, itu banyak bicara, Sedikit kerja. tidak berarti gitu. Tidak berarti Tidak ya. berarti Iya. begitu. Tapi paling tidak banyak bicara. Banyak bicara. Karena untuk menginfluence others, itu kan dia harus berkomunikasi. Betul. Harus ngomong. Berarti kadang-kadang belum tentu orang ini bukan nggak bisa, tapi dia salah tempat gitu ya. Ya, karena punya behavior begini ditempatin, punya behaviornya compliant, senang prosedur, senang aturan, ikut aturan dan sebagainya, ditempatin misalnya di tempat sales. Nah, Walaupun orangnya bagus dan sebagainya, belum tentu cocok Betul. di posisi itu. dia ketemu orang langsung sakit perut. Dari perut. Minum obat, nggak bisa ngomong apa-apa. Ke belakang terus. Gus. Iya betul, betul. Jadi itu yang ketiga B ya, behavior. Dan yang ketiga karakter. Karakter. Nah ini yang paling susah kata orang. Yang bagaimana mengukur karakter seseorang. Kayaknya sih bagus waktu interview enak, tapi ternyata setelah 3 bulan atau setelah sebulan loyo atau malah ya tidak sesuai dengan yang ditampilkan waktu interview Kalau misalnya. kata orang baru kelihatan aslinya. Aslinya setelah beberapa waktu. Iya. Nah, makanya di dalam proses seleksinya ada bagaimana caranya ngetes karakter itu. Biasanya kita sarankan pada beberapa atau semua pemilik bisnis yang kami bantu itu wawancaranya jangan satu-satu. Kalau one on one gini wawancara, orang cenderung ditanya jawab. Yang dijawabnya pasti yang bagus-bagus. Iya dong. Iya kan Iya gitu dong. ya. Nah ini kita grup nih, misalnya 100 orang, 50 orang, 25 orang, kita kasih pertanyaan, bebas. Kan kita bisa ngelihat orang yang aktif bagaimana, orang yang jawabannya menjurus-menjurus ke sana bagaimana dan seterusnya. Kita bisa amati sebenarnya karakter satu persatunya itu. Itu. Kalau misalnya kita cari seorang sales pada saat interview grup interview semacam itu dan kita lemparkan suatu pertanyaan atau pernyataan tertentu, mereka diem semua, gimana reaksi kita? Cocok nggak kira-kira karakter semacam itu? Betul. Iya kan? Jadi memang harus pertama muncul satu persyaratan dari pemilik bisnisnya dulu. Yes. Tapi ya. cara tesnya juga ternyata berpengaruh ya Pengaruh. terhadap hasil yang keluar nanti. Betul. Kalau sales tadi nggak cocok kalau interviewnya one on one. Ya, Lebih baik kalau di grup grup gitu ya. Tidak hanya Oke. sales sebenarnya, kita menyarankan seluruh posisi yang dibutuhkan sebaiknya untuk melihat karakter adalah dengan cara grup. Karena ini ada peer pressure, ada situation yang tidak sendiri, dia berkompetisi dengan yang lain. Ya, Nah itu ya. kita bisa ngelihat semuanya. Bahkan karakter aslinya bisa muncul di situ. Betul, siapa Iya. tahu ada yang nggak mau kalah. Betul, ya. yang nggak mau kalah, yang tukang kompor juga kelihatan. Kelihatan. Heeh. Ada yang kalau nggak ditunjuk nggak jawab. Nggak jawab Iya, gitu ya. Betul. Jadi itu semua bisa terlihat. Nah, tinggal kita value apa yang kita mau terima yang sesuai dengan value kita gitu kan gitu. Oke. Ya itu. Nah, problematikanya dalam rekrutmen ini sering kali para pemilik bisnis atau eksekutif di bidang sales ini dalam tanda kutip rada gampangin gitu. Wah, misalnya gimana tuh, Coach Yon? Maksudnya Ya, gimana itu rada tadi. gampangin? Susah nyari orang ya, mumpung ada yang ngelamar, nafasnya kayaknya mukanya seger, terima. Oh. Nanti dilihat nantilah gitu. Ya, ini justru cost-nya akan terus-menerus membebani perusahaan. Lebih baik sulit di depan, di belakang nyaman Betul. daripada gampang di depan tapi problema banyak muncul di belakang. Belakang. Apalagi kalau udah kepepet nih, Coach. Nah, Kalau udah kepepet biasanya siapa aja yang ada. Oh. Nah, itu. ya, Nanti itu kalau udah ada justru masalah, kami tidak menyarankan demikian. Mending fighting, dan kami juga sarankan setiap bulan kita buka lowongan kalau memang turnover tinggi. Ya kan? Loh kan nggak butuh coach, nggak apa-apa. Kita ada stok, kan begitu. Nah nanti orangnya nunggu, ya nggak apa, kita kasih tahu. Nanti pada saat kita ada kebutuhan kita hubungin. iya Nah, betul. sehingga pada saat kita ada turnover, orang udah keluar, kita udah ready list of calon-calon yang bisa kita hubungin seketika. Nggak kalang kabut. Nggak kalang Ini, kabut, Setuju, karena setuju. proses seleksi juga nggak bisa 1, 2, 3 hari. Betul, ya kan? betul. Pasang iklannya, ngundang
Interview, untuk segala macam ya. interviewnya, Setuju. tesnya dan seterusnya. Betul, Begitu. betul. Oke, ini solusi pertama Setuju. untuk menghadapi problematika yang dihadapi banyak oleh pemilik bisnis dan Oke. eksekutif di bidang sales. Oke, tadi ABC ya, diulang ABC, sedikit. ya. Ability, behavior, dan karakter. karakter. Nah, ini Yes, tiga ini yes, ya, yes, yes. penting untuk mengurangi turnover yang tinggi ya. Ya, pintu masuknya dijaga dengan baik. Ya, Gitu. oke betul Gitu. betul. Oke, betul. yang kedua apa? Nah, ini yang hari ini banyak dikasih oleh para jagoan-jagoan dari Expreneur, yaitu kalian, kita semua, teman-teman semuanya sudah punya tim nih. Tadi dalam step 1, Ya. ya kan dari rekrut tuh, Ya. udah dipilih, Ya, udah punya tim dong. betul. Itu orang-orang yang memang dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. So sekarang diapain? Mesti kita lengkapin, kita equip tim kita. Ya toh? Kita buat mereka seposibel mungkin harus sukses. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya misalnya, ya istilah saya pakai, pokoknya jeburin kolam renang dulu dah. Nah. Mau bisa renang kayak, mau enggak kayak. Bener, siapa yang ngambang, yang ngambang. Ya, ngambang-ngambang, yang sukses kita tepuk tanganin gitu. Yang tenggelam lu goblok sekali lu, Iya. gitu aja kok tenggelam itu misalnya. Iya. Ya kan? Iya, tapi kita belum perlengkapin dengan lengkap Ah, sebetulnya. padahal kita nggak equip dia, nggak kasih pelampung, nggak kasih ajar cara berenang, Oke, ya toh? iya. Nggak dikasih rambu-rambunya, kamu renangnya di kedalaman 1,5 meter dulu nih, nanti habis itu 75, habis itu 1,5 gitu ya. Setuju. Sehingga mereka juga punya kenyamanan dan kepercayaan diri. Betul. Memang banyak Gitu. perusahaan ya coach ya. Yang saya tahu juga itu kalau dapat sales baru, misalnya memang dia dalam rangka mengejar ketertinggalan target nih. Begitu dapat sales baru langsung digabruk. Jadi saya sebulan renang ibarat saya itu. Ya, yang lolos ya ditepukin tangannya, Iya. bagus loh, gak bagus. Gitu. Yang mati stres sendiri. Ya. Nah, itu situasi ya, yang banyak dihadapin oleh teman-teman semuanya Oke, dan pemilik oke. bisnis. Jadi hal yang kedua ini sangat penting, makanya 1-2 hari ini Expreneur mengadakan seminar yang luar biasa. Isinya daging semua. Isinya daging semua. Ya sebenarnya itu tahap kedua ini mengequip para salesperson, para sales force, bagaimana caranya supaya dia itu bisa 1 menit deal, ya kan? 1 menit deal, betul. Terus datang diterima dengan senang, ya, karena Ya. dia berkarisma. Betul. Datang dia disambut dengan bagus karena dia empati. Iya, ya, gitu. setuju, Itu semua dikasih loh ini tadi pagi sampai Betul. hari ini, luar biasa ya. Dan itu bisa dilatih ya. Dah sangat bisa. Bukan harus bilang, waduh saya nggak bakat, Ya, nah itu saya nggak nanti bisa. Pak Hing bilang, kalau gitu udah lah, lu nggak usah jualan lah. Iya betul. Ya gitu. Betul, Ya betul, kan? betul. Produk aja kamu punya 80% kepercayaan. Diri kamu cuma percaya 70%, 80%, udahlah nggak cocok kamu. Kira-kira Iya, begitu. Iya, betul. Ya. Jadi kita mesti totality fight for our responsibility. Ya. Oke. Kuncinya ya nggak ada kata lain selain 100% lebih. Kalau bisa ya 120% gitu. 100% lebih. Lebih. Ya, ada lebihnya. Ada lebihnya. Gitu. Oke. Ya, jadi itu yang kedua, bagaimana kita equip our team yang membuat possibility untuk suksesnya itu tinggi. Jadi Yes. kita jaga benar-benar. Kalau ada yang kurang berprestasi, kita lakukan coaching dong. Yes. Why? Ya. Oke. Why? Terus kita support. Oke. Gitu, kita support supaya mereka merasakan bahwa ada dukungan dari atasannya, ada dukungan dari perusahaannya, Betul, ada betul. dukungan dari environment-nya gitu. Jadi mereka ini nggak merasa cuma dieksploitasi doang. betul, Ya, ya, betul. makanya yang paling basic kadang-kadang nggak dilengkapin dengan product knowledge. Ya, suruh jual produk tapi produknya aja kagak tahu. Ada? Banyak. Jualan Banyak. tapi produk knowledge nggak tahu. Produknya nggak tahu, ya tahu fisiknya, barangnya Oh, ada, oke. tapi apa feature and benefits-nya, ya toh? Terus bagaimana benefit ini bisa kita transfer
atau Iya. selling ke calon customernya itu enggak diajarin misalnya. Ada cerita lucu sedikit kok. Ya, gimana, Waktu gimana? itu saya mau beli handphone, Ah, ah. cukup mahal menurut saya ya. Iya, 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 Saya iya. tanya dong, Mbak, apa bedanya handphone yang baru ini dengan yang sebelumnya? Handphone cukup mahal, seri terbaru. Begitu saya tanya, Mbak, apa kelebihannya? Oh, ini handphone ini bisa buat ngecas handphone lain, Pak. Waduh, beli handphone mahal-mahal cuma buat jadi power bank handphone lain. Ah, ini ada cerita klasik lainnya. Di daerah pedalaman sana Apa itu? beli kulkas tapi untuk lemari pakaian. Waduh. Jadi nggak ngerti fungsi kulkas, yang jual juga nggak tahu pokoknya malah jualan gitu. Ya itu banyak cerita klasik. Iya, gitu. iya. Good. Ya, jadi itu hal kedua. Satu adalah kita atau teman-teman harus merekrut dengan sangat tinggi kualifikasinya, dalam arti bukan tinggi pendidikan, tinggi orangnya dan sebagainya, ya, tapi yang cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan di perusahaan. Iya. Ya. Yang kedua, setelah kita punya tim yang kita pilih, tentunya yang orang-orang terpilih, kita mesti equip, kita lengkapin, kita support mereka dengan beberapa tools. Betul, ya. betul. Mulai dari product knowledge, company knowledge. Nah ini parah lagi nih, tentang company-nya aja. Aduh, apa ya gitu misalnya ditanya. Company-nya nggak tahu apa-apa Nggak dia. tahu apa dia. Wah, Dia itu. tahu paling judulnya. Judulnya. Oh, PT Mekarjaya misalnya Ah. gitu. Mekarjaya itu visinya apa, misinya apa, value yang dikembangkan bagaimana dan seterusnya. Nggak ada Nggak di hatinya, tahu, nggak ada iya. di hatinya gitu. Iya, Nah, bagaimana dia representasi perusahaan tapi hatinya nggak kecantol di perusahaan. Betul, gitu, ya betul. kan? Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bahkan mungkin mengirimkan timnya hadir hari ini, Ya. itu artinya perusahaannya care sekali Care sama sekali timnya ya. Untuk itu aplaus ya buat Nah, perusahaan yang kita boleh tepuk tangan hari ini ya. ngirimin timnya ya. Itu bukti rasa sayang dan pengen Betul, semua timnya karena ini sukses. penting, Betul. ini penting ini yang Betul. kedua ya. Betul. Jadi tim yang hebat harus dibekalin ya, kayak pasukan Kopassus gitu. Dia bisa menaklukkan teroris atau apa, bukan ujuk-ujuk dia bisa. Betul. Ya kan, ya dilatih, latih bela diri, latih terjun dari helikopter, dari pesawat, Betul. nyelam ke kedalaman ratusan meter dan seterusnya, itu semua dibekalin gitu. Betul, betul. Ya kan, jadi dia merasa lebih confident. Ya, gitu, betul, ya. betul. Oke, Setuju. itu yang kedua. Nah, yang kedua, Ya. berikutnya apa So, nih, Coach? yang ketiga apa? Ya. Nah, ini kalau tadi equip itu dari luar, ya, perusahaan yang mesti provide, lingkungan yang harus provide, menyediakan itu semua. Nah, ini sekarang bagaimana yang lebih sulit lagi adalah memotivasi dan memanage mereka. Sehingga potensi-potensi yang sudah kita pilih dari step tadi satu itu muncul gitu. Oke. Ya kan, orang yang punya potensi itu bisa mengeluarkan seluruh energinya ya untuk mencapai target-target yang di-set oleh perusahaan. Ya. Jadi yang ketiga itu motivasi dan manajemen. Ya, motivasi itu kuncinya dari mana? Dari dalam diri sendiri. Gitu. Ya, jadi apa sih sebenarnya kalau oleh Herzberg itu mengatakan gaji bukan faktor motivasi. Gaji bukan faktor motivasi faktor ya. motivasi. Karena orang dikasih gaji hari ini 10 juta, bulan besok 10 juta itu udah biasa. Karena udah kedua kali. Udah 2 kali. Iya, Jadi sudah enggak, wah saya naik gaji nih dari 7 ke 10, oke semangat sih pas gajian naik itu. Bulan Tapi pertama. Waktu nerima. Tapi bulan berikutnya ya 10 itu udah standar lagi. Betul, Ya. betul. Bulan kedua sama, ketiga sama, dan ketiga. Jadi itu bukan faktor motivasi. Motivasi. Ya. Tapi kalau itu turun di bawah rata-rata, itu membuat unmotivated. Nah, itu membuat orang tidak nyaman di situ, tidak senang di situ, dan sebagainya. Dan itu bulan makin bulan malah makin tidak motivasi Iya, ya. iya. Kalau gaji naik cuma sebulan bertahan, kalau gaji turun bertahannya lama. Iya, itu Iya. dia. Ya memang itu harus di-manage dengan baik. Jadi ada Setuju. faktor yang memotivasi, ada faktor yang namanya hygiene factors itu. Oke. Nah, itu bisa kita bicarakan di next session lah ya. Siap, Ah, siap, oke. siap. Oke, yang ketiga apa? Keempat ya. Keempat, sekarang ya. keempat, Keempat Coach. ya. Keempat adalah
bagaimana kita punya strategi reward sistemnya. Oke. Ya, ini seringkali juga dipertanyakan oleh beberapa klien atau bisnis yang saya bantu. Sebaiknya gimana sih coach? Gaji atau ngasih reward kepada seorang sales itu? Apakah dikasih gaji gede, insentif kecil, atau gaji kecil, insentif besar? Gitu Betul, ya. betul. Gitu. Atau bagaimana? Gitu. Tapi apapun strategi kita, menilai seorang sales itu relatif mudah karena outputnya itu sangat terukur. Tinggal kita hitung-hitungan saja. Kalau dia misalnya kita bikin metrik lah. Ya, kalau menurut saya sih memenuhi gaji itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Oke. Ya, dia mesti transport, makan tuh nggak boleh nombok dong. Nah, itu minimal ya kan. Nah, terus kalau insentif itu dikaitkan dengan pencapaian. Kalau bisa progresif, makin besar dia akan terima. Gitu. Ya kita bikin matriks macam itulah. Berapa besarannya? Ya kita kalkulasi aja. Kira-kira margin yang kita dapatkan penjualan tuh dari penjualan berapa? Kita mau kasih porsi berapa buat sales? Gitu. Itu baru kita bikinkan reward sistemnya. Iya, iya. Mungkin nanti ada lagi yang bisa kasih reward. Kadang-kadang kan jalan-jalan keluar ya trip, kasih gadget, non money, bisa juga ya. Kebersamaan, pergi bersama, penghargaan, pakai sertifikat atau dan sebagainya. Banyak variasi-variasi memanajemen reward. Tapi reward ini penting sekali. Nah, mungkin besok akan dibahas oleh Coach Joshua juga ini mengenai gamification mengenai reward dan sebagainya. Jadi kedalamannya nanti bisa kita dapatkan di sesi-sesi berikutnya. Oke. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir apa? Nah, ini yang sering jadi momok. Wah. Jadi momok. Turnover kan tinggi. Cari orang susah. Ya kan? Nah, problematikanya yang dihadapi oleh para eksekutif maupun pemilik bisnis ini, justru orang-orang yang bagus keluar membawa aset perusahaan. Aset perusahaan isinya apa? Ya kontak telepon, ya daftar customer, ya kan? Terus apa lagi? Networknya, dan sebagainya. Itu sekaligus dibawa keluar. Nah, sehingga dia bisa mempunyai bisnis serupa. Ini banyak terjadi dan sering juga dikeluhkan oleh para pemilik bisnis dan para eksekutif. Ya. Nah, caranya gimana supaya tidak seperti itu? Ya, ada beberapa cara. Satu, seperti yang dilakukan oleh juga company yang saya pernah di situ, kita bikin agreement. Seandainya kita keluar, paling tidak 2 tahun pertama, kita tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama atau mempunyai bisnis yang sama. Oke, itu di klausul perjanjian. Itu di klausul perjanjian. Ya. Ini apakah menjamin? Tidak jawabannya. Tapi paling tidak secara moral obligation kita bisa mendapatkan value dari situ. Seberapa jauh sih orang ini punya value gitu. Iya, betul. Tapi kalau nggak ada sama sekali kan orang feel free. Perasaannya nggak ada ikatan gitu. Betul. Tapi kalau ada kan, oh ya saya punya perjanjian loh sama Pak Marcel 2 tahun saya nggak boleh bisnis yang sama, saya nggak boleh kerja di tempat yang sama dan sebagainya. Dan itu dibuat pada saat awal kita punya agreement. Betul, terutama mungkin kalau orang-orang yang kita akan hire di posisi-posisi kunci ya, yes, yang akan banyak pegang rahasia perusahaan. Iya, manajer, supervisor ke atas itu sangat kunci ya. Sehingga itu klausul penting itu ya, banyak kecolongan di situ. Iya. Jadi kompetitor organik. Betul. Anak didik jadi saingan. Iya. Nah, betul. Itu salah satu juga menjadi faktor kenapa perusahaan ragu-ragu mengeluarkan budget untuk training, untuk mendidik, karena masuk akal. Kalau gua didik bagus-bagus, lo keluar lo jadi saingan gue. Betul. Wah, makan tuannya kamu. Kira-kira gitu ya. Setuju. Jadi itu yang menjadi ya lingkaran setan. Tapi saya menyarankan nggak usah berpikir begitu. Karena itu akan menghambat kita punya
penciptaan kreativitas solusi. Betul, Ya. betul. Karena kita nggak bisa juga menjamin 100% orang kita jagain. Ya. Saya kasih contoh misalnya dulu, misalnya kayak siapa yang sekarang yang tukang potong hebat itu? Johnny Andrian. Johnny Andrian misalnya. Kalau Johnny Andrian dulu, kalau gua tukang motong sendiri, gua nggak akan didik anak buah gue. Mungkin dia sekarang hanya punya 1 apa 2 outlet. Betul. Kemampuan dia motong kira-kira berapa kepala sehari? Ya, sebanyak-banyaknya ya segitu terus aja Ya ya. segitu terus aja. Betul, betul. Iya kan? Betul. Ya, tapi karena dia nggak berpikir anak buah gue nanti jadi pesaing, anak buah gue jadi itu. Ya dia didik aja. Tapi sekarang apa yang terjadi? Iya, outletnya malah berkembang luar biasa Outletnya, banyak berkembang ya. luar biasa. Akhirnya dia jadi punya waktu buat buka bisnis lain. Punya waktu bisnis lain Benar. dan seterusnya ya. Betul, Jadi setuju. saya tetap menyarankan don't things seperti yang tadi. Ibaratnya kayak apa ya? Picik atau apa ya? Gitu. Karena dilematis tuh coach. Nggak di training, nggak maksimal. Di training, ntar keluar, ya kan. Jadi Ya bagus menurut saya sih. Ya training tetap training, tetap membekali karena kita pengen semua armada kita, semua tim kita harus produktif. Oke, Gitu. oke. Jadi kita coba rangkum dengan singkat nih, dengan singkat ya. Ya. Yang pertama adalah kita jaga dari pintu masuknya dulu coach ya. Yes. Dari pintu masuk alias perekrutan. Kedua dari pengetesan ya. Pengetesan Ya, itu itu ada pintu 3. masuk pengetesan tadi. Sorry, pengetesan itu dari ability, behavior, dan karakter. Yeah. Yang kedua itu dari sisi Kita equip. perlengkapi dengan training. Training, Ya. knowledge dan sebagainya. Oke, yang ketiga tuh adalah motivasi. Betul ya? Ya. Nah, motivasi. Lalu yang keempat, Reward. reward. Ya. Yang kelima, Tadi succession plan. succession plan. Ya, Nah, jadi supaya- kita betul. harus siapkan satu kondisi ya siapapun sih kemungkinan keluarnya itu tetap ada. Yes. Ya, tapi kita bikin agreement atau apapun lah untuk Oke. meminimalkan itu. Balik lagi supaya sama-sama enak di depan dan di belakang Ya, ya. ya, Nggak ya, gampang di ya. depan, tadi ribet di belakang Ya, gitu ya. ya, ya, Nah, ya. oke, Coach Yono, Yes. ini luar biasa sekali ya, ilmunya ini sangat penting kalau kita itu mau menjadi besar. Karena ada orang bilang gini, kalau kita mau berjalan cepat kita jalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh kita mesti jalan rame-rame. Ya, kan? Jadi ya. mesti Good. bikin tim dan timnya itu semua berjiwa warrior gitu ya. Ya, Nah, ya. sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Jadi Ya. mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang akan coba dibantu jawab oleh Coach Yon. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, nih apa pertanyaan ini? nih Coach. Ya, gimana? Jadi di MLM. di MLM kita Iya. tidak dapat memilih-milih member. Bagaimana kita menggerakkan tim yang beragam? Beragam. Jadi beragam yang steady lah untuk sales. Ya, Jadi ya. konsisten gitu ya. Ya. Atau yang mindednya cuman ikut arus aja lah, insya Allah tahun depan capai target. Ya. Nah, atau orang melankolis kena reject langsung nyerah. Nah, karena kita nggak bisa pilih-pilih nih coach Ya, kalau ya, di ya. MLM. Gimana tuh? Ada masukan Ini nggak? menurut Pak siapa ini? Ini pertanyaan dari Ibu Fani Lam. Ibu Vanilam. Ya dari menurut Fani Lam. Ibu Vanilam di MLM itu nggak bisa memilih-milih. Orang pokoknya bisa nafas boleh jadi anggota gitu. Ya, betul. Nah, ini termasuk yang juga mesti sedikit diluruskan. Bagaimanapun butuh kualifikasi. Kalau bisa ya, kita tetap meranking. Ya. Sebenarnya kita mesti cari orang macam apa sih supaya yang bisa mendukung kita punya bisnis ini paling sukses. Nah, gitu. ini menarik nih, Ya coach, kan? karena belakangan nih MLM sejak pandemi kan cukup tinggi, meroket. ya tinggi. Gimana cara kita nge-ranking atau menyeleksinya tuh, coach? Ya, tetap dengan kualifikasi. Bagaimanapun kita harus punya ibaratnya mau bangun rumah, punya blueprint ideal gitu. Oh, rumah yang saya mau bangun kamarnya 3, bentuknya begini, minimalis, warna begini begitu. Itu harus ada juga di pimpinan MLM. Oke. Ya, kan nggak mungkin saya punya rumah, pokoknya rumah aja deh. Yang penting nggak kehujanan. Iya, Gitu. betul. Ya kan? Betul. Kalau kita punya mindsetnya dari awal begitu, ya mungkin yang datang ya memang Yang asal-asal ya juga. asal-asal semuanya, Betul. gitu ya. Jadi waktu yang kita nyarinya pun juga asal-asalan karena kita nggak Iya. punya ukuran. Betul, Ya. betul. Ya, saran saya sih tetap kita ranking 1
orang yang saya butuhkan tuh macam ini loh gambarannya. Nah, orang ini tuh adanya di mana? Ya kan? Seperti juga marketing, you mesti tentukan segmennya, gitu. Oke. Terus segmen itu adanya di mana supaya bisa kita temuin, ya. Gitu. Ikannya apa? Kolamnya di mana? Oke. Terus cara mancing ikan itu bagaimana? Kan Iya. beda-beda. Iya, betul. Memang kalau di Iya. MLM ini agak unik sih ya, karena kan kalau pakai produk mungkin semua orang boleh pakai produk. Iya, Tapi iya. kalau ada orang-orang yang kita harapkan jalan, tapi ternyata nggak bisa dan kita paksakan, akhirnya dia bunuh kita pelan-pelan, kita bunuh dia pelan-pelan. Iya. Jadi tetap kolegial sukses di dalam MLM itu ditentukan oleh kualifikasi. Ya. Sehingga tingkat turnover-nya yang orang mandek dan sebagainya bisa kita minimalkan. Bukan sekedar number. Betul. Bukan sekedar number. Dan di MLM juga bisa mempraktekkan ini ya. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Karena tim bagaimanapun membutuhkan ya individu-individu dulu yang hebat, baru Setuju. tim itu hebat. Setuju. Ya kan? Kalau sepak bola misalnya asal rekrut gimana sih jadinya Iya. timnya? Betul. Ya kan? Ya harus hebat, tuh kipernya hebat, backnya hebat, yang Gelandangnya hebat, gelandangnya hebat, strikernya penyerangnya hebat. hebat, Betul, baru hasilnya hebat gitu. Ya kan? Betul. Itu semuanya memang harus begitu. Seleksinya apa gampang-gampangan? Enggak. Ya, semua aspek bisa kita pakai. Betul. Oke. Ya, apa lagi? Itu semoga membantu ya Ibu Fanilam dan untuk pertanyaan berikut nih. Nah ini cara reward dari mana nih? Paling bagus selama ini dari siapa? Oh, cara Landmark. reward yang paling bagus selama ini kami lihat sistem MLM sebenarnya bagus. Tapi orang kan nggak suka Pak dengan MLM-nya. Ya. Tapi kalau nggak pakai sistem MLM sepertinya akan kerja seumur hidup Pak. Jadi yang dikejar passive income Passive, nih ya, bahasanya. ya. Ada masukan nggak nih Pak? MLM bagus tapi orang nggak suka. Ya gini, kita adopt ya. Kalau memang itu sistem bagus, ya kita adopt dalam sistem di perusahaan, why not gitu. Apa sih yang bagus dari MLM? Kebetulan saya juga pernah sukses di MLM pada tahun Krismon tahun berapa itu, mungkin ada yang belum lahir kali ya, tahun 98 itu. Ya. Ya kan? Saya cukup sukses di situ. Caranya memang bagus karena sebenarnya sejahtera bersama gitu kan. Caranya ya itu bisa kita adopt kalau yang bagus. Cara yang bagus dari mereka apa? Yaitu cara-cara secara hierarkis itu orang akan dapat penghargaan yang berbeda, makin tinggi dan seterusnya punya penghargaan yang berbeda. Itu bagus. Di dalam perusahaan juga bisa. Seorang sales junior sama untuk bisa naik ke senior ke eksekutif dan seterusnya punya challenge tertentu. Ya, seperti di MLM kan juga ada challenge-nya, bukan terus mudah saja terima gitu ya. Itu bisa kita praktekkan sebenarnya. Ya. Jadi adopsi sistemnya Ya, itu dalam adopsi perusahaan, sistemnya buat dalam reward perusahaan, ya. ya, Itu ya. yang tadi Coach Yo mungkin sempat bahas, mungkin reward yang progresif. Ya, ya. salah satunya Salah begitu. satunya ya. Ya. Oke, luar Yang biasa non sekali. material juga di MLM kan juga dipraktekkan, pergi ke piknik ke Eropa, Ya, ke Amerika, ya, ya untuk memberi apa sih sebenarnya kebanggaan. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengejar money, tapi lebih ke value. Oke. Lebih ke value Ya, ya. ya. Karena pergi ke Eropa belum tentu, kalau tidak pakai kereta MLM ini belum tentu saya bisa berangkat Betul, sendiri gitu betul. misalnya ya kan. Setuju. Itu yang mesti di sell gitu, dijual. Ya. Oke. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Kalau nggak pakai sistem MLM kelihatannya bakal kerja seumur hidup tuh, menarik sekali tuh. Jadi passive income luar biasa. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu buat pertanyaan berikutnya. Nah, ini Saya dia. manajer sales industri FMCG, Ya. produk saus, minuman dan makin jadi. Dan makanan, minuman dan makanan Oh, kali mungkin makanan ya. Oh iya, Makanan makanan FMCG ya. ya. Oh, menyusun KPI. Nah, gimana Menyusun penyusunan KPI yang ya, baik ya. gitu. Ya. Ini sales ya, bidangnya sales kan? Ya, manajer sales. Manager, Nah. good. Ya seperti saya bilang di depan, ngukur KPI sales itu relatively lebih mudah dibanding nyusun non sales. Karena outputnya clear. Pertama apa sih yang dicari sales itu? Ya omset, itu udah gampang. Ya. Ya kan? Omset yang pertama, ya itu KPI utamanya. Nah, omset dari mana? Bisa dalam
jumlah, bisa dalam rupiah, bisa dalam quantity dan seterusnya. Itu ukurannya bisa tergantung dari bisnisnya. Kalau FMCG bisa saja rupiah, ya. Atau kalau per produk juga bisa, karena FMCG bisnis biasanya kan produknya banyak tuh. Ya, ada tisu, ada sabun, ada dan sebagainya. Bisa per produk, bisa apa targetnya. Ya, tapi ujung-ujungnya jumlah uang tertentu yang ditargetkan. Ya. Kedua, yang penting lagi menurut pandangan saya adalah new customer. New customer ya. New customer. Berarti bukan cuma existing customer. Bukan saja existing customer. Ya. Karena dengan existing customer peluangnya hanya memperbesar penjualan kan. Kalau biasanya dia ambil 10, bulan depan kita dorong untuk 11 atau 12. Itu saja kemungkinannya. Atau upsales dengan harga yang lebih tinggi sehingga dia bisa punya volume yang lebih besar. Tapi kalau nggak didukung dengan tambahan jumlah customer tiap bulannya, kita tidak punya tren, ya, untuk naik terus. Gitu. Karena kemungkinan customer lama kita hilang ada nggak sih? Sangat ada. Sangat ada. Sangat ada. Ya kalau hilang kita nggak punya effort untuk cari yang baru. Oke, betul. Kan jadi malah. Jadi istilahnya expanding ya dari sisi customernya tuh ya, jangan puas dengan yang sudah ada ya gitu. Ya, expanding bisa intensifikasi, bisa ekstensifikasi. Intensifikasi maksudnya wilayah yang sama tapi kita sisir lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan masih. Ya kan? Iya, betul. Ya, ekstensifikasi bisa juga wilayahnya kita perluas. Ya. Dari wilayah ABC sekarang ada DEF misalnya. Oke. Ya, sehingga lebih besar. Jadi itu dua. Yang ketiga biasanya ya adalah mengenai collectibility, karena kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Ya kan? Itu harus kita titipkan juga kepada seorang sales. Iya. Kamu yang buka, kamu yang jualan, ya bayar dong, kira-kira begitu. Ya kita titipkan juga supaya collectibility kita bagus. Iya. Itu kira-kira. Oke. Ya. Jadi semoga menjawab ya. Apakah masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi? Ada. Masih ada satu pertanyaan lagi ya. Jadi mohon arahan dan saran ini dari Eman Sulaiman. Saya kok lebih suka merekrut tim yang benar-benar baru. Tidak paham tentang produk yang saya pasarkan, memang perlu melatih dari nol, tapi justru memudahkan untuk mengisi gelas yang kosong dibandingkan yang sudah ada isinya, apalagi isinya berwarna. Nah, netralisasinya susah. Mohon pencerahannya, Coach John. Ya, ini juga strategi yang nggak salah, ya kan nggak salah. Ya. Tapi yang paling penting dulu paradigma di kitanya yang kita benahin. Misalnya gimana tuh, Coach? Ya tadi seolah-olah orang yang tidak dari nol itu nggak bisa dididik. Itu kan kita udah membatasi diri kita sendiri. Padahal belum tentu semua orang begitu. Ya. Ini yang pertama Pak sama tadi itu. Pak Eman ya. Pak Eman ya. Jadi pertama sebelum kita cari hal-hal yang di luar kita, pertama menurut saya diri kita dulu kita lihat ya. Jadi jangan terlalu mudah untuk framing, justru membatasi diri kita untuk hal-hal yang seharusnya bisa tapi kita batasin diri sendiri dulu. Betul. Ya, kita menggeneralisir lah istilahnya. Yang penting balik ke kriteria tadi Pak Eman ya. Kalau memang dari nol, dari segi ability, dari segi behavior, karakternya bagus, cocok buat kita, why not? Yang lama juga boleh saja gitu. Ya kalau ada yang sekarang isinya berwarna-warna, kalau digerojokin oleh air putih terus lama-lama kan jadi putih. Pudar sendiri ya? Ya pudar sendiri gitu. Iya. Nah, kecuali kalau ya, masukinnya juga air warna-warna juga, jadi malah kocar-kacir gitu ya. Betul. Oke. Jadi gitu ya. semoga cukup mencerahkan ya. Dan terima kasih. Untuk Coach John, luar biasa ya, kita udah dapat banyak insight dari Coach John dan saya yakin teman-teman juga bisa langsung menerapkan inspirasi-inspirasi dan masukan dari Coach John supaya tujuannya adalah perusahaan kita itu bisa jauh lebih produktif dan pastinya bisa mencapai semua target yang kita canangkan untuk tahun 2021. Nah, boleh kita tepuk tangan sekali lagi buat Coach John dan semangat buat teman-teman semua. Sukses buat kita semuanya. Dan saya kembalikan ke MC.